Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena ada kendala listrik mati ya di BPBP Belitung. Jadi ada jam kita jadi mundur. Oke, baik kita lanjut aja. Kita ulang lagi ya yang tadi. Untuk materi kita hari ini, kita akan coba untuk apa namanya, mengupload ya, mengupload program yang sudah kita bikin di dalam project Walkme, kita pindahin ke dalam microcontroller yang sebenarnya gitu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum kita uh, membuat programnya atau mengupload programnya, kita harus sediakan dulu softwarenya di laptop ataupun di PC kita masing-masing ya. Nama softwarenya itu adalah Arduino IDE. Arduino IDE ya. Oke, silahkan diklik yang paling atas ini ya. Oke, Arduino IDE ini ada dua versi. Versi yang terbarunya itu versi 2.3.6. Namun yang versi yang kedua itu ada versi 1.8.19. Ini pilihannya tergantung dari spek atau spesifikasi dari laptop atau PC Bapak Ibu sendiri. Kalau cukup mumpuni ya silakan pakai yang terbaru. Jika tidak ya silakan pakai yang 1.8 ya. Kalau Arduino PLC IDE ini mungkin ini adalah khusus untuk project PLC ya. Kalau saya pakainya yang 1.8 ya, 1.8. eh, untuk cara downloadnya silahkan di bagian kanan ini ya, di bagian kanan Windows ya, sesuai dengan OS-nya ya. Ya, karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik yang Windows ini ya. Ini diklik, kemudian jika Bapak Ibu ingin kontribusi ya silahkan, jika tidak ya kita hanya just download ya, hanya download saja. Ini email ya, email ini opsional juga. Apakah Bapak Ibu ingin apa namanya mendapatkan notifikasi jika ada apa namanya jika ada berita atau pembaruan ya dari Arduino-nya sendiri. Setelah ini klik just download ya. Setelah klik ini akan terdownload ya otomatis ya. Oke, karena saya tadi sudah download ya, jadi saya cancel aja yang download yang ini ya. Oke, jika sudah terdownload, selanjutnya ini share screen-nya masih di Chrome ya. Saya stop dulu ya. Saya share screen-nya di screen-nya aja ya. Oke, baik. Ini sudah terdownload. Silakan di close. Kemudian masuk ke Explorer-nya. Kita lihat di bagian download ya atau unduhan. Silakan Bapak Ibu install ya terlebih dahulu. Syarat installnya ini harus terhubung dengan internet ya, harus connect dengan internet. Jadi installnya cukup diklik ya, klik dua kali nanti muncul yes atau no ya silahkan Bapak Ibu klik aja yes ya. Jika ada uh, muncul pop up ya seperti pilihan untuk izinkan atau tidak mengizinkan silahkan izinkan ya. Biasanya takutnya kalau ada yang tidak diizinkan, takutnya ada data yang tidak terinstall, yang tidak ikut terinstall. Jadi saat penggunaan Arduino-nya tidak maksimal ya, ada kendala walaupun codingan kita sebenarnya sudah uh, komplit gitu ya, sudah uh, kita cobakan simulasi di Walkme sudah berjalan, sedangkan di Arduino-nya tidak terinstall ya, tidak terbaca dengan sempurna. Jadi kalau ada izinkan, ya silakan diizinkan aja ya. Oke, mungkin seperti itu ya cara installnya. Oke, selanjutnya coba saya buka Arduino-nya, ya. Arduino IDE-nya.
Oke, ini ya. Oke, ini saya menggunakan versi 1.8 ya. Nanti ada perbedaan tampilan ya dengan versi yang terbarunya. Oke, seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Arduino IDE mungkin sudah cukup familiar ya dengan tampilan ini ya. Oke, tampilannya sama seperti Walkme, bahwasanya ada dua fungsi yang default di sana ya. Ada void setup dan juga ada void loop ya. Sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya void setup ini adalah untuk perintah yang dijalankan satu kali ya. Jika void loop itu adalah perintah yang dijalankan secara berulang-ulang seperti itu. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan setelah ini terinstall? Apakah kita bisa langsung untuk membuat sebuah program ya? Tergantung dengan board yang kita gunakan atau microcontroller yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Arduino, ini sudah selesai ya. Karena boardnya defaultnya adalah Arduino ya. Ini ada ESP karena saya sudah tambahkan ya. Oke, ini ya, Arduino. Kalau saat pertama install, ESP ini tidak ada. Yang ada hanya Arduino ya, pilihannya hanya Arduino. Bagaimana cara menambahkan ESP8266 atau ESP32 di dalam Arduino IDE ini? Ya, caranya yang pertama kita klik file ya. Kita klik file, kemudian di preference ya. Bagian preference ini kita tambahkan di sini ya. Kita klik di sini. Apakah kita akan menambahkan ESP8266 atau ESP32? Boleh digabung ya. Saya sudah sediakan yang perlu ditambahkan itu di dalam materi ya. Saya coba lihat linknya ya. Oke, ini ya. Ini ya. Jika kita menambahkan ESP8266, kita harus kopikan yang ini ya. Gitu ya. Saya sudah masukkan di Google Drive ya. Silahkan diakses ya di link deskripsi. Ini untuk ESP32 gitu ya. Ini kita copy. Selanjutnya kita masuk di file, kita masuk di preference ya. Kemudian di bagian untuk penambahan boardnya ya, optional board manager ini silakan ditambahkan linknya. Kalau hanya satu ya cukup seperti ini ya. Contohnya ini hanya perlu ESP8266 ya, satu aja. Kalau perlu keduanya ya tinggal di enter aja satu, kemudian dipastikan lagi, silakan diklik oke ya. Kalau sudah oke, klik oke. Ini syaratnya harus terhubung ya dengan internet. Jadi tidak boleh terputus dengan internet. Kemudian di bagian tools-nya ya, kita kembali lagi di board-nya. Di tools, di bagian board manager ya, board manager. Nah, di sini kita akan search, kita akan cari ESP32 atau ESP8266. Kebetulan saya sudah install ESP8266. Ya, kita cari, nanti akan muncul seperti ini, bahwasanya saya sudah menginstal. Ya, di sini saya belum menginstal ESP32 ya. ESP32 kita coba search ya, ESP32. Jika link tersebut tidak kita masukkan ya di dalam preference tadi, ini tidak akan muncul ya. Ini tidak akan muncul boardnya. Walaupun kita search di sini ESP32, ini tidak akan muncul ya. Oke. Jika seperti ini, kita butuh ESP32, kita install. Nah, namun karena saya boardnya hanya ada ESP8266 yang tersedia, karena kemarin hanya punya satu ya ESP32, jadi sudah error ya, karena sudah saya coba percobaan project, akhirnya error ya, karena ada ya kesalahan rangkaian, jadinya error. Jadi sekarang ada ESP8266. Nah, nanti cara penggunaannya sama ya, sama ESP32 gitu aja.
Jadi ini tidak perlu diinstal ya. Kalau soalnya kalau diinstal cukup lama ya menunggunya. Takutnya nanti waktu terbuang sia-sia aja ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu, silakan klik install. Oke, kalau sudah nanti ditunggu sampai selesai baru di close. Ya, cukup ini ya. Sekitar 5 menit sampai 10 menit ya untuk menginstalnya. Oke, selanjutnya baru kita bisa buat sebuah program di sini ya. Program yang pertama kali dulu kita gunakan LED ya. LED yang paling simple gitu ya. Sama ya cara pemrogramannya atau kita langsung aja ya menggunakan Blink di sini ya. Menggunakan Blink ya. Kita buka project yang kemarin di Walkme-nya. Buka Walkme dulu ya. Kita coba cari project yang terhubung dengan Blink ya kemarin ya. Oke. Nanti yang untuk WA, nanti kita sekalian aja, nggak usah di Walkme ya. Soalnya kalau di Walkme untuk simulasinya nanti cukup lama, memakan waktu. Jadi nanti langsung ke menggunakan microcontroller yang ada aja langsung gitu ya. Oke ya, pertama di kita pilih dulu, ya, nah ya kemarin ya, Blink. Ini LED aja ya, LED. Oh ini ya, relay ini ya. Coba saya klik terlebih dahulu. Oke ya. Oke. Nanti kita ini akan kopikan saja. Ini kita akan kopikan ya. Tetapi yang perlu kita rubah nanti di bagian library-nya ini ya. Karena ini ada yang ESP32 ya. Ini nanti kita rubah ya. Oke, silakan kita atau kita langsung di Blink example aja ya. Blink example kita buka lagi. Blink example-nya. Kita buka aja Blink example-nya. Kita ambil board-nya karena saya sekarang menggunakan ESP826 untuk boardnya. Jadi saya pilih di sini adalah ESP8266 ya di Blink sampelnya. Kemudian untuk koneksinya menggunakan WiFi kita akan gunakan DHT11 ya. Wah, berhubung saya juga punyanya DHT11 karena DHT22 sudah saya pakai untuk project ya. Oke, DHT11 karena harganya cukup murah juga ya di pasaran dibandingkan DHT22. Kalau hanya untuk project boleh di coba-coba dulu ya. Oke, nah ini ya. Nah, nanti kita copy di sini, kemudian lanjut sampai void loop-nya. Ya, kita blok, kemudian kita copy, kita langsung masuk di sini. Ya, ini. Selanjutnya kita pastekan. Oke, seperti ini ya. Oke, di komenannya kita hapus terlebih dahulu ya komentarnya. Yang di bagian template ID, ini sama ya seperti kemarin. Ya, kita ambil dari Blink atau dari Walkme-nya. Saya contohkan ambil dari Blink-nya aja ya, dari project Blink yang sebelumnya. Kita coba buka dulu Blink-nya. Dia terlebih dahulu ya, cukup banyak ya. Oke, oke. Kemarin kita sudah bikin projectnya Walkme ya, tetap kita hubungkan di sini aja ya. Tetap kita hubungkan di bagian device ya. Di bagian device ini kita sudah punya project yang sebelumnya dan juga sudah kita set juga di Android kita gitu ya, di Android atau di iOS. Selanjutnya kita klik bagian projectnya yang sebelumnya ya. Kemudian kita edit ya, bagian edit dashboard. Kita cari untuk name-nya ya di bagian home ya. Jika tidak muncul lagi yang sebelumnya ya, seperti awal itu langsung muncul ya di halaman depannya. Sekarang kita ke home, kemudian kita copy yang ini ya. Kita copy,
Kita kembali ke sini. Ini ya baru dua ya, yang atas saja dulu ya. Yang atasnya kita hapus ya. Kemudian kita tekan. Oke, ini sudah ada template ID dan juga template name-nya. Nah, ini sudah ada alamatnya. Tinggal tokennya yang belum ya. Ini ya. Ini belum ya. Nah, tinggal kita cari lagi. Tokennya di bagian sini ya. Bagian sini di token. Kita arahkan di sini. Nanti kita klik di sini ya. Ini langsung otomatis tercopy ya. Silahkan dimasukkan di sini. Oke, ini dihapus. Oke, seperti ini ya. Oke, ini adalah untuk Wi-Fi-nya. Nah, sebelumnya tidak ada tulisan ESP8266. Nah, kalau di ESP32 ini dihapus gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan ESP8266 ini tetap ada ditambahkan ESP8266. Dan juga ini blinknya untuk ESP8266. Kemudian untuk sensor DHT11 kita menggunakan library DHT sensor library ya. Oke, kita atur dulu untuk set koneksi internetnya. SSID-nya ini kita harus samakan namanya sesuai dengan hotspot ya, hotspot ataupun WiFi yang tersedia di sekitaran kita meletakkan proyek tersebut. Oke, di sini saya menggunakan yang punya kantor aja. Di sini pastikan juga ya jumlah spasinya jangan ada kelebihan atau kekurangan dan juga huruf kapital ataupun huruf kecil. Ini saya menggunakan kantor ADM. Oke, saya ganti di sini dengan kantor ADM. Kantor ADM, ini ya. Oke, kemudian passwordnya kita juga harus ganti sesuai dengan passwordnya. Di sini passwordnya adalah Laskar Pelangi ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah DHT PIN-nya nanti kita hubungkan ke PIN 2 di sini. Di sini nanti pembacaan PIN di ESP8266 ini ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan ESP32. Sekalian nanti ini bagi yang belum tahu mungkin ini sebagai apa namanya untuk menambah pengetahuan. Jika sudah ya cukup untuk mengulangnya saja ya gitu. Nanti PIN-nya di PIN 2 ya. Nah, tetapi kalau di ESP8266 itu tidak ada PIN 2, 3, 4, tapi dia tulisnya adalah D2, D0, D1 gitu ya. Nanti PIN 2 itu di mana nanti kita cek ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan dulu ya untuk ini. Oke, karena kita menggunakan DHT11, 11, jadi tipenya sudah pas ya, DHT11. Oke, kita lanjut. Untuk objeknya DHT, kita definisikan DHT PIN-nya tadi adalah PIN 2, tipenya adalah DHT11. Oke, kemudian timernya ya silahkan di ini aja ya. Oke, ini sensor ya. Ini kemarin kita bisa rubah ya. Nah, ini kita biarkan aja seperti ini ya. Oke, float. Yang ini kita hapus saja komentarnya. Kemudian ini adalah logika jika tidak terbaca. Ini karena saya tidak perlu ya, saya rasa tidak perlu ya. Iya. Oke, oke seperti ini. Karena kemarin juga sudah sesuai ya, bahwasannya V5 adalah untuk kelembapan, V6 adalah untuk suhu. Suhu yang di atas adalah kelembapan. Oke, di bagian quick setup-nya sudah ada linknya. Oke, oke ya, hapus saja. Kemudian ini kita hapus. Jadi void setup-nya seperti ini ya. Cukup seperti ini. Oke, nanti kita tambahkan, coba tambahkan LED tanpa nambahkan codingan apapun. Kita cukup tambahkan pin mode aja. Oke, kita tambahkan aja pin mode di sini. Codingan untuk digitalnya, pin digitalnya itu di bawah 13. Nah, kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat di Blink sebelumnya ya. Pin berapa yang kita gunakan? Coba kita lihat di bagian web dashboard ya. Web dashboard. Kemudian di bagian
Ya. Kita menggunakan pin, coba saya lihat dulu ya. Di data streamnya aja ya, langsung data streamnya aja. Oke ya, kita menggunakan di pin 4 ya, pin 4. Oke ya, pin 4. Coba saya kembali lagi ke codingannya pin 4. Ini tidak bertabrakan kan dengan, oh tidak ya, tadi pin 2, sekarang pin 4. Oke, sebagai output. Oke, ini ya. Oke, ini sudah sesuai ya, ini sudah sesuai. Void loopnya tinggal kita menjalankan blinknya secara berulang-ulang dan juga timernya sesuai dengan timer ini ya. Ini setiap 1 detik sekali dia akan mengirim data ini sense sensor. Dia akan memanggil fungsi sense sensor ya. Fungsinya ada di sini. Dia akan menjalankan ini ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk codingannya. Sebelum kita lanjut, kita lihat di sini ya. Kita menggunakan library ya. Ada cukup dua aja ya di sini. WiFi ini sudah masuk di Blink ya. Hanya DHT dan Blink ya. Nah, kita harus install terlebih dahulu library-nya. Kita harus install terlebih dahulu untuk library-nya. Caranya bagaimana? Kita pilih Sketch ya. Kemudian kita bagian include library, kita manage library. Oke. Ini syaratnya harus terhubung koneksi internet ya. Kita tunggu ya. Jadi harus kita install terlebih dahulu. Apakah kita setiap ada project yang sama, kita harus install ulang? Tidak ya. Kita hanya menginstalnya cukup 1 kali. Dia akan tersimpan datanya di dalam software Arduino-nya sendiri gitu ya. Oke, kita tunggu ya. Tunggu sampai muncul pop-up untuk pilihan carinya ya. Oke, tunggu ya. Oke, sebentar karena ada tambahkan dulu. Hello to record ya. Tuh. Oke, sudah ya. Tunggu pimpin. Oke, sudah. Baik, ini sudah muncul ya. Cuman di sini ada masih ada apa namanya? Aktivitas ya. Ada aktivitas download library-nya. Kita tunggu dulu ya. Kalau ini belum selesai, ini tidak akan bisa kita search ya. Tidak akan bisa kita cari. Tunggu sebentar ya. Di loading ya. Wah, ini nanti kita akan coba jika sudah berhasil untuk link ini, nanti kita cobakan ke WA dulu ya. Setelah ke WA nanti terakhir baru ke MQTT ya. Ya. Oke, ini sudah selesai karena kita menggunakan Blink, jadi kita silakan search di sini Blink gitu ya untuk library-nya. Ini adalah Blink yang langsung ada kerjasama mungkin ya sama Arduino, jadi masuk di sini ya. Biasanya ada juga yang kita tambahkan sendiri ya. Jadi kita cobakan ya. Tambahkan sendiri, palingan nanti yang MQTT ya. MQTT. Oke, kita tunggu si proses untuk start-nya ya. Sini sebenarnya saya sudah install ya. Ini sudah diinstal ya. Oh iya, ini sudah diinstal Blink ya. Saya menggunakan yang ini ya, Volodymyr Szymanski ini ya, versi 1.3. Ini versinya yang terbaru ada ya. Versi terbaru 1.3 ya. 3. Ini adalah versi yang terbarunya. Oke, ya, silakan ya.
Selanjutnya kita gunakan DHT Sensor Library ya. DHT Sensor Library. DHT Sensor. Coba kita cari. Kalau teman-teman menggunakan eh, apa namanya DHT untuk ESP32 SP32 ya, kita gunakan ya DHT SP32 atau DHT ESPX gitu ya. Jadi sesuaikan aja. Yang belum install silakan klik nanti di bagian sini ada tulisan installnya. Oke, kita cari DHT Sensor Library ya. Ah, ini sudah bisa kita share. Ini masih dari awal ya. Ah, ini bisa juga ya, banyak ya. Library tentu codingannya harus disesuaikan juga karena kita menggunakan yang DHT Sensor Library. Kita pilih yang itu ya. Ah, yang ini ya, DHT Sensor Library ya. Yang ini. Jika teman-teman menggunakan yang ini ya, DHT Sensor Library 4S PX ini ya, silahkan ya. Ini bisa untuk DHT 11, DHT 22. Ini untuk SP322. Syaratnya harus SP322. SP32 aja ya, yang ini ya. Ini bisa SP8266 bisa, SP32 juga bisa. Oke, kita close ya. Jika sudah selesai, hanya dua yang kita butuhkan, kita close. Nah, oke, sini kita pastikan dulu boardnya sebelum kita coba untuk mereview apakah codingan kita sudah benar. Kita pilih board terlebih dahulu. Karena saya menggunakan ESP, kita gunakan ESP. Karena saya menggunakan Node MCU ya, yang ini ya, versi satu ini ya, Node MCU. Akan diklik, kita tunggu sebentar. Oke, kita lihat di sini boardnya sudah berubah menjadi uh, Node MCU ya, di sini ya. Tadi Arduino Uno ya, sekarang sudah berubah. Silakan kita close saja. Nah, sebelumnya kita lihat tools yang ini, yang tanda checklist ya. Ini tulisannya adalah verify. Nah, ini adalah tools untuk memverifikasi ya. Apakah codingan kita ini ada yang error nggak? Ada yang ketinggalan titik koma atau ada kesalahan variabel atau bagaimana gitu ya? Atau library-nya yang belum terinstall, ya, kita klik yang bagian sini. Kemudian yang ini adalah untuk simpan. Apakah kita mau menyimpan codingan ini atau tidak? Walaupun kita cancel, dia akan tetap berjalan untuk verify-nya. Tetapi kalau ingin kita simpan terlebih dahulu ya. Kita coba ini adalah DHT 11. Oh ya, Blink aja ya. Blink connect ke Blink gitu ya. Connect Blink. Oke ya, save aja. Kita tunggu ya. Di sini proses untuk compilingnya, verifikasinya. Oke, kita verifikasi terlebih dahulu. Oke, kita tunggu ya. Oke, tunggu terlebih dahulu. Masih proses compiling gitu.
Untuk Node MCU-nya ada beragam ya mereknya di pasaran. Ini saya menggunakan, oh ini ada dua ya, ada Amica sama Lolin. Jadi saya coba dulu yang Amica ini ya. Ini yang cukup lama ya. Semoga masih bagus ya. Tapi kalau enggak, kita ganti dengan Lolin yang masih baru. Oke, sambil nunggu compiling sebentar ya. Ada break room-nya, apakah bisa saya import ya? Tunggu ya. Karena kita tadi juga mulainya lama, jadi kita berakhirnya juga eh, mundur ya dari jawab yang ditentuin sebelumnya karena kendala yang tidak terduga ya. Eh, ini sudah berhasil, sudah done compiling. Nah, sekarang kita tinggal upload ke dalam codingannya. Kita bisa aja mengupload tanpa rangkaian terlebih dahulu ya, hanya kosongan saja. Bisa ya. Nanti yang tersimpan di uploadan di dalam ISP ini itu adalah uploadan yang terakhir nih. Kita bisa menguploadnya secara berulang-ulang untuk project. Jadi nanti yang tersimpan adalah uploadan yang terakhir. Oke, kita silakan. Ini saya sudah hubungkan ya. Saya hubungkan koneksi dengan USB. Sekarang kita lihat portnya. Kita lihat port untuk USB-nya. Ini ya. Saya menggunakan COM3. Ya, jadi ini adalah port untuk USB dari ESP8266-nya. Nah, biasanya ada juga PC atau komputer yang tersambung dengan mouse atau tersambung dengan keyboard itu kan terbaca juga ya di sini. Jadi dipastikan dulu. Contohnya di sini kita cabut dulu ya. Ini saya cabut kembali portnya. Saya kembali lagi di sini. Kita klik di sini ya. Nah, di sini saya tidak ada port yang terhubung. Nah, jika teman-teman ada port yang terhubung, silakan dihafal dulu ya, dihafalin dulu apa yang terhubung. Nanti apa yang bertambah berarti itulah port yang ESP-nya seperti itu ya. Karena saya tidak ada yang terhubung, jadi yang saya hubungkan itu adalah B8266 gitu ya. Oke ya, coba saya klik ya. Nah, ini COM3. Jadi saya klik yang COM3 gitu ya. Ini kita lihat sudah COM3. Sekarang kita lanjut dengan upload. Upload di samping verify tadi ya, di sini. Upload ya. Kita tunggu proses uploadnya. Upload ya. Ini tanpa rangkaian ya. Hanya microcontrollernya aja. Tanpa rangkaian. Nanti terakhir kita pasang rangkaian ya, setelah diupload gitu ya.
Oke, kita tunggu. Oke, sudah 100%. Kita tunggu. Di sini jadi indikator bahwasanya sudah selesai adalah down uploading ya. Sekarang kita klik reset ya. Nah, reset di sini aja ya, di boardnya. Ada boardnya itu tombol untuk reset. Kita klik reset ya. Oke ya. Ini saya sudah reset. Nah, di sini apakah sih kita menggunakan serial monitor? Ada ya. Di sini kita menggunakan serial monitor. Nah, bagaimana cara menampilkan serial monitor? Jika kita ingin melihat apakah sudah koneksi, terkonek ke blinknya. Di sini bisa ya. Di bagian pojok kanan atas juga ada yang kaca pembesar ya, serial monitor. Ataupun di bagian tools di serial monitor ya. Ini ya. Silakan diklik. Kemudian untuk baud rate-nya ini harus disamakan angkanya. Jika kita menggunakan 11.5200, ini harus sama juga ya. Nah, ini kita samain. Ini belum muncul ya. Coba kita reset lagi ya. Set. Oke, tunggu. Apakah ada serial monitor yang ditampilkan apa ya? Ah, ini ya. Ini sudah connect ke Blink, sudah ready ya. Oke, kita coba lihat di Blinknya. Kita coba lihat Blinknya. Di bagian device-nya kita save MLPlay terlebih dahulu. Yang ini ya. Di sini, di device-nya. Apakah sudah online? Nah, di sini sudah online. Berarti sudah berhasil terhubung. Ya, ini sudah online. Dan sudah terhubung. Wi-Fi kita sudah benar yang kita masukkan. Jika masih offline, ya pastikan lagi lihat koneksi internetnya atau SSID-nya sama passwordnya ada yang salah atau tidak gitu ya. Ini karena sudah online berarti sudah terpasang dengan sempurna ya, sudah terbaca dengan sempurna. Oke, sekarang tinggal kita rangkai ya. Oke, sorry. Sekarang kita rangkai. Oke, untuk serial monitornya saya close saja dulu ya. Oke, kita rangkai ya. Saya cabut dulu. Untuk pin-nya, kita coba search di sini ya. Kita search saja di sini pin ESP8266 ya. ESP8266. Kita klik gambar yang ini aja ya. Ini. Oke, saya coba searchkan di sini ya. Scroll ke bawah, kita cari. Nah, ini bisa yang ini aja. Oke, di sini ya. Ini terlihat yang muncul nanti ya. Yang jadi label di situ adalah yang ininya ya, yang ini. Yang D0, D1, D2, D3. Tadi kita menghubungkan untuk DHT ya. Saya sudah siapkan DHT ya. Saya ada DHT yang masih baru ya. Coba DHT 11. Coba bisa ditampilkan ini ya. Di pin ya. Jadi dikit ya. Iya. Bentuk DHT itu seperti ini ya. Nah, ini DHT. Ini masih terbungkus dengan ini ya. Tunggu. Saya ambil gunting terlebih dahulu. Oke, ini adalah DHT ya. HT 11. Seperti ini ya. Nanti ada beragam ya. Nah, di sini untuk pin-nya, ini hanya 3 ya. Hanya 3. Ada plus, ada minus, ada out-nya. Kalau plus-nya itu adalah yang 3,3 volt.
Jadi saya hubungkan ke 3,3 volt. Coba saya kecilkan dikit ya. Biar kelihatan ya di mana 3,3 voltnya. Kan ya. Oh, ini tidak perlu lagi ya. Oke, 3,3 volt di sini ya. Nah, di sini juga ada, di sini juga ada. Ada 3 pin untuk 3,3 volt di SP8266. Kemudian kita juga butuhkan kabel jumper ya. Kita sesuaikan apakah kabel yang female atau yang male ya. Kita sesuaikan aja. Kemudian untuk minusnya kita hubungkan ke ground ya. Groundnya di sini simbolnya adalah G, GND ya. Ini adalah GND ya. Kemudian untuk outnya nanti kita hubungkan sesuai dengan pin yang di codingan kita tadi. Ya. Tadi kita menggunakan pin 2 untuk DHT ya. Ini ya. Pin 2 untuk DHT. Nah, di mana sih pin 2 itu? Kita cari di sini. Yang kita perhatikan pin 2 itu adalah GPIO-nya. Jadi GPIO 2 berarti pin 2 ya. Ini GPIO ya. General pin-nya, general pin input output-nya di 2. Berarti dia terhubung ke D4 ya. Jadi kita hubungkan ke D4. Coba hubungkan. Kemudian untuk ground-nya kita hubungkan ke ground. Selanjutnya kita hubungkan untuk ini ya, 3 voltnya ya, 3,3 volt. Oke. Selanjutnya tambahkan LED ya. LED, saya ada LED. Saya tambahkan LED. Ini saya tambahkan LED merah. Dengan bantuan nanti menggunakan board ini ya, motherboard apa namanya, breadboard ya. Nah di sini nanti ada LED ini kan kemarin ada dua ya, ada yang panjang, ada yang lurus. Kemarin ada yang bengkok, ada yang lurus. Yang bengkoknya adalah plus, yang lurusnya adalah yang ground ya. Nah, kalau sekarang di aslinya itu hanya ada yang satunya pendek, yang satunya panjang. Yang pendek itu adalah untuk groundnya, yang panjang adalah untuk uh, plusnya itu yang kita hubungkan ke pin digital. Nanti relay juga seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja jika menggunakan relay. Ini saya butuh kabel mel ya, kabel jumper mel. Dan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya LED ini ya biar dia tahan kita tambahkan resistor ya karena dia hanya perlu apa namanya, hanya sekitar 2 volt sedangkan ini adalah 3,3 volt. Tapi ini saya tidak menggunakan, ya kita coba aja semoga tidak putus ya. Kalau bisa kita gunakan minimal ya, maksimal kita gunakanlah 220 ya resistornya, 220 ohm ya. Ground, saya hubungkan satunya ke ground. Groundnya di mana lagi? Di sini. Selanjutnya tadi kita hubungkan ya. Pin mode-nya tadi di mana ya? Coba saya lihat bahwasannya pin mode-nya kita letakkan di 4 ya. Pin 4 itu di sini di GPIO 4 itu ada di D2 ya. Jadi kita hubungkan ke D2. Oke, jika sudah terangkai, saya akan coba nyalakan. Tadi kan kita sudah upload ke dalam codingannya, ke dalam boardnya. Tinggal kita nyalakan. Oke, kita tunggu. Di bagian blinknya, silakan kita ke blinknya. Apakah sudah online? Sudah online ya. Oh, sini seginilah ya. Untuk kelembapan sekarang di tempat saya, ya, di ruangan saya ini
63%, 62% dengan suhu 30,8 ya. Karena tadi mati listrik jadi AC-nya tidak nyala dengan ini ya. Jadi memang cukup panas ya. Oke, jadi sekarang suhunya adalah 30,8. Kemudian saya coba nyalakan LED. Nah, LED-nya sudah nyala ya. Saya coba lihatkan. Saya besarkan di sini ya. Oke, LED-nya ya sudah bisa ya. Ini bisa juga kita kontrol dengan handphone ya. Karena kan kita sudah konekkan ke handphone gitu ya. Nah, ini di HT-nya ya. Nanti kalau untuk pemasangan rangkaiannya ya silakan disesuaikan aja. Nanti didesain boxnya seperti apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk Blink? Saya rasa tidak ada ya. Oke ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan disilakan. Kalau tidak ada nanti baru kita lanjut connect ke WA ya. Kita emang agak terburu-buru ya pelatihan durasi pendek ini ya. Oke, jika tidak ada kita coba gunakan untuk WA ya. Kita coba hubungkan ke WA gitu ya. Tidak ada, saya hapus dulu untuk dulu. Oke, ini saya close ya. Saya harap teman Bapak Ibu pastinya sudah bisa ya. Apalagi yang sudah pernah mencoba pastinya sudah berhasil untuk coba yang ini ya. Ini saya sudah simpan ya. Sekarang kita coba cara connect ke WA ya. Cara connect ke WA itu sama kayak MQTT ya, sama juga kayak Blink. Kita menggunakan penghubung ya, penghubung antara WA dengan perangkat kita gitu ya. Nanti kita akan gunakan dua penghubungnya. Kalau kemarin kan kita hanya menggunakan satu gitu ya. Coba saya ya, saya new. Kalau kemarin kita kan antara perangkat ya, SP32, kita hubungkan dengan brokernya MQTT. Baru nanti broker akan terhubung ke aplikasi ya, aplikasi ataupun uh, web ya yang kita bikin sendiri ya. Jadi hubungannya seperti ini. Kalau untuk WA ya yang pernah saya coba ini juga ya. Ini ESP8266 ya. Kita saya gunakan ya sekarang. Nanti kalau ESP32 juga bisa ya. Kemudian kita hubungkan nanti namanya Ting ESP ya. Nah, ini ya. Kemudian Ting ESP nanti terhubung dengan Twilio ya. Kita menggunakan Twilio, kemudian baru ke WA gitu ya. Nah, ini ya, seperti ini nanti alurnya. Jadi WA nanti masuk ke sini ke Twilio, Twilio nanti akan menyampaikan ke Ting ESP, Ting ESP nanti akan menyampaikan ke ESP 8266. Tapi bisa nggak Ting ESP ke langsung ke WA? Saya rasa bisa ya. Cuman untuk codingannya saya juga belum dapat ya, belum untuk API-nya. Jadi saya menggunakan Twilio aja ya. Untuk gampangnya kita akan gunakan Twilio gitu ya. Bisa ya, bisa. Cuman codingannya cukup rumit ya. Pernah saya hubungkan SP8266 langsung ke WA dengan API ya. Cuman sedikit rumit ya. Jadi saya menggunakan ini. Jadi kita akan cobain ya. Sekarang kita cobain. Ting ESP ya. Sekarang coba saya close dulu yang ini ya. Ini saya close. Saya tap baru aja. Kita buka Ting ESP. Ting ESP ya. Bukan library-nya ya. Library-nya nanti juga namanya Ting ESP ya. Nah, ini ya. Ting ESP. Oke, pertama kita coba, ini saya sudah yang kemarin ya, saya sudah bikin ya. Jika teman-teman belum bikin, saya coba sign out dulu, apa dulu ya. Di sini pilih nanti create account ya, create account ya. Silakan didaftarkan terlebih dahulu.
username ini nanti penting ya, karena saya menggunakan ini username saya ya. Nanti passwordnya apa, kemudian emailnya apa. Nanti silahkan dibikin dulu. Ini nanti untuk username-nya, ini penting nanti dimasukkan di dalam programnya, kodenya. Ya, ini seperti ini. Nanti masukkan email, klik I'm not robot, kemudian lalu uh, sign up ya. Oke. Karena saya sudah login, jadi saya login aja ya. Oke. Nah, ini karena versi gratisnya nanti kita hanya disediakan 2 project ya, karena satu sudah saya buat ya sebelumnya. Ini di bagian project, nah, ini juga Wokwi ya sebelumnya. Saya coba hapus terlebih dahulu ya, delete project ini ya. Oke ya, ini nanti tampilannya seperti ini ya, di home, ini 0 project ya. Sekarang project, kita tambahkan project. Ini project name-nya apa? Kita tambah namakan aja ESP8266 karena saya menggunakan ESP8266. Untuk passwordnya atau kredensialnya nanti kita bikin aja apa ya, connect WA gitu ya, seperti ini ya. Nanti kita submit ya, submit. Oke, sukses ya, udah selesai. Oke, ini sudah selesai. Nanti ini link ini ya, yang ini nanti akan muncul link seperti ini. Ini sudah ada. Silakan nanti kita kopikan ke Twilio WhatsApp ya, ke Twilio WhatsApp ya. Oke, sekarang kita coba buka Twilio. Twilio. Oke, saya buka dulu. Nanti silakan teman-teman juga daftarkan dulu ya, buat akun dulu ke Twilio-nya. Ini kita pilih yang, nah ya, ini. Bagian mana ya? Klik dulu ini ya. Oke, kita klik yang bagian Twilio-nya ya. Ini kita bisa juga ya, start for free ya. Start for free aja ya. Oke, ya nanti kita disilakan disuruh ya, disuruh untuk sign up terlebih dahulu. Lalu di sini bisa kita langsung sign up dengan Google ya. Kita Google, login, menggunakan akun. Kemudian kita akan memasukkan uh, nomor handphone yang didaftarkan ya. Soalnya nanti ini akan terima SMS ya. Saya coba dulu ya. Saya kemarin sudah sediakan 1 kartu untuk cek ini ya. Oke, saya buka dulu WA-nya. Saya lihat dulu ya. Oh ini ya. Ini nomor handphonenya 08, dipakai hanya untuk project ini aja ya. Continue ya. Silakan di continue. Oh sorry ya. Oh ini bukan ini lagi ya. Karena apa namanya? Ini saya sudah daftar ya dengan nomor handphone saya yang sebelumnya. Ini disuruh untuk masukkan kode ya. Kode yang dikirim ke SMS ya. Ini yang sebelumnya aja ya. Kalau nanti Bapak Ibu belum ada apa namanya nomor handphonenya, ini silakan ya. Ini sudah di SMS ya, harus bisa menerima SMS ya. Ini ya. Nanti kalau belum apa namanya belum terhubung dengan WA dengan nomor handphone, nanti akan diminta ya nomor handphonenya. Tapi karena ini sebelumnya sudah dibikin juga ya akunnya, kita tunggu dulu ya.
Emang loadingnya untuk video ini agak lama ya. Jadi makanya kalau kita cobakan di Wokwi, takutnya ini nanti memakan waktu ya. Jadi langsung aja ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, untuk WA webnya mungkin saya ganti dengan WA untuk ini ya. Oh, tunggu ya. Sambil dihubungkan nanti WA ke WA web ya. Terlihat ya. Oke, jika sudah muncul seperti ini, nanti kita pilih yang ini sebelumnya harus bikin project terlebih dahulu ya, karena saya sudah bikin nih ya. Ini saya sudah bikin project ya sebelumnya. Nanti diklik aja ya di bagian project ya. Kemudian kita klik yang di bagian sender ya. Oh bukan ya, yang ini seperti ini. Oh ini ya, send WhatsApp message ya. Nah yang ini ya. Kita klik di bagian try it out ini ya. Oke, konfirmasi. Nanti kalau teman-teman udah berhasil bikin akunnya, nanti akan muncul seperti ini developnya. Nanti silakan masuk ke message, terus ke send WhatsApp message ya. Nanti di bagian sandbox-nya ini, ini ya, nanti ini kita simpan ya. Jadi nanti ini sebagai perantaranya. Jadi kita chat sama ini ya, sama kontak ini gitu ya. Contohnya kita ingin menampilkan nilai suhu ya, kita sampaikan aja suhu gitu ya. Nanti akan muncul nilai suhu atau berikan saya nilai suhu ya, bebas ya. Bagaimana nanti kita memprogramnya. Hampir sama ya kayak bot di Telegram ya, yang pernah nyoba ya. Tadi codingan yang tadi kita kopikan di sini ya. Codingan apa namanya? Link URL-nya. Ini ya, yang ini kita copy, kita hapus yang ini ya. Kita metodenya post saja ya, post. Post ini kayak di web ya. Kalau post terlihat ya, kalau get dia, kalau post tidak terlihat, kalau get dia terlihat di linknya gitu ya. Itu kalau di web ya. Tapi kalau di sini saya rasa juga hampir sama ya. Kemudian kita save ya. Oke, kita kembali ke sandbox-nya ini ya. Sandbox settingnya sudah, yang ini sudah, yang ini tinggal kita chat ya. Chat dengan mengirimkan ini ya. Join das him. Nanti kita coba buka WhatsApp-nya. Kita coba open WhatsApp. Kita continue aja di sini. Silakan ya. Sama ya, di sini aja ya. Ini aja. Saya coba masukkan WhatsApp-nya. Tunggu ya untuk barcode WhatsApp-nya. Sebenarnya bisa aja ya, dari handphone bisa aja. Handphone juga bisa ya, untuk mengirimkan ini ya. Kita hanya ketikkan ini aja. Jadi nanti kita simpan dulu nih nomor si ini.
botnya ini ya, bot WA-nya ini ya. Saya coba. Tunggu ya. Ini berhasil. Coba saya tautkan dulu ya WA-nya. Ini mudah-mudahan cepat ya, karena WA-nya kosong ya. Sudah ada isinya. Oke, nah, ini tidak ada isinya ya, jadi cepat ya. Oke, kita kita open WhatsApp ini ya. Kita akan coba continue to chat use WA web ya. Oke, di sini aja ya. Saya simpan dulu ya kontak yang ini ya, biar gampang ya. Saya simpan terlebih dahulu di handphonenya. +1 415 523 triple 86 ya. Saya simpan. Oke, simpan terlebih dulu ya. Oke, sudah saya simpan di sini. Oh, oh ini langsung ya. Oh ini sudah saya simpan dengan nama project Google Drive ya. Nah, ini join Dashim. Nah, ini kan sudah tertulis sendiri ya, otomatis. Jadi kita akan kirimkan aja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah aktif. Jadi Twilio kita sudah aktif. Nah, jika kita ingin mematikannya, kita tinggal ketikkan stop seperti itu ya. Jika kita ingin memulainya lagi ya kita ketikkan just dashim ini lagi. Ini nanti beda-beda ya untuk kodenya ini setiap apa namanya setiap akun ya. Oke, ini sudah berhasil terhubung ke uh, Twilio. Twilio kita juga sudah berhasil terhubung ke ESP ya dengan menggunakan URL ini. Ya, sekarang kita lihat projectnya ini masih disconnect. Nah, ini tinggal kita hubungkan dengan ESP 8266 kita. Sekarang kita coba bikin projectnya. Ya, ini kita hapus aja ya. Oh nggak usah ya. Kita coba bikin yang baru aja ini. Oke. Nah, di sini kita perlukan library. Ya, kita cari dulu library. Ya, karena di sini saya sudah install ya. Nanti kalau dicari lagi sedikit lama ya. Think ESP ya. Nah ini ya. Nanti silakan dicari aja ya. Caranya sama seperti yang tadi di apa namanya manage library. Nanti dicari Think ESP. Untuk mengetahui programnya, kita cari aja di file ya. File di bagian example-nya. Ini sama ya kayak kita melihat example yang kemarin ya. Bisa aja kita lihat di GitHub ya. Ataupun di sini ya. Kalau sudah terinstall, kita bisa lihat di sini. Example-nya kita cari di uh, Think ESP ya. Think ESP dia akan menyediakan ini ya. Ada send message. Nah, yang ini aja ya. Send message ini aja yang SP8266 aja langsung ya. Oke, dia akan muncul ya. Nah, ini biar tidak berubah untuk ininya, kita copy aja. Kita copy, kita close. Ini kita clear dulu. Dan kita pastekan di sini. Oke, ini ya. Di sini kita hanya butuh
library tinggi ESP ya. Kemudian apa yang perlu kita rubah ini juga tidak banyak ya, sedikit ya codingannya, cukup simpel. Ini objeknya untuk thing ESP8266-nya diubah menjadi thing. Kemudian username-nya kita harus sesuaikan username-nya yang kita bikin tadi. Nah, username-nya yang ini ya. Ini ya, yang ada di akun thing ESP-nya. Ini kita copy, kita masuk ke sini. Kita hapus, kita pastekan di sini. Kemudian untuk project name-nya sesuai dengan yang kita buat ya. Project name-nya ini ESP8266. ESP8266 gitu ya. Kemudian untuk kredensialnya, ini kredensial ya. Kredensialnya kita coba lihat di view log sini ya. View log, oh bukan ya. Sorry. Sepertinya di edit project ini ya. Ya, di ini ya. Ini tadi kita bikin adalah connect WA. Kita copy aja. Kita copy. Oke, ini kita back saja. Oke, kita masuk ke sini. Dan ini kita ganti ya. Kita ganti menjadi connect WA. Kemudian untuk LED, ya ini untuk LED-nya. Tadi kita menghubungkannya ke mana nih? Nah, sesuai yang tadi aja ya. Tadi kita hubungkan LED ini di berapa ini ya? D2 ya. D2 kita lihat di pinnya tadi ya. Sesuai dengan pinnya. D2 adalah pin 4 ya. Jadi kita samain aja. Di sini pin 4 ya. Ini untuk LED ya. Kemudian ini nanti untuk delay-nya dia menggunakan milis ya. Kita biarkan aja seperti ini. Kemudian ini pin mode. Ini adalah untuk LED-nya. Oh, Wi-Fi-nya belum kita setting ya. Di sini aja ya. Ini Wi-Fi-nya langsung di sini ya. Ini kantor ADM. Sama ya, coba saya lihat. Kantor ADM. Oke. Di sini passwordnya Laskar Pelangi. Sesuaikan aja ya. Ini disesuaikan sesuai dengan hotspot atau apa namanya? Dengan WiFi yang ada tersedia. Oke. Di sini baru untuk menghandle responnya, ya, menghandle responnya. Jika kita nanti mengirimkan LED on, maka dia akan digital write akan mengaktifkan. Nah, di sini ini sepertinya example-nya ini menggunakan relay ya. Dia menggunakan relay active low ya. Nah, ini kita balik aja ya. LED 1 gitu ya. Nah, ini adalah return-nya. Dia akan mengembalikan pesan ya. Pesan eh, akan membalas gitu ya. Nah, ini akan dikembalikan dari fungsi ini. Nanti ada pengembaliannya itu adalah down. Selesai, LED sudah dinyalakan. Nah, ini bisa di custom aja ya. Kita biarkan aja seperti ini ya. Atau kita ganti aja ini on ya. Biar lebih gampang nanti mengetikkannya. Ini on, ini off ya. Kalau off, dia akan off ya. Sini LED status. Nah, ini status saja ya. Status saja. Nah, ini fungsinya dia akan mengembalikan fungsi seperti ini. Digital read ya. Digital read ini untuk membaca apakah pin digitalnya itu bernilai 1 atau bernilai 0. Ini sama fungsinya kayak if ya. Ini disederhanakan. Fungsinya seperti ini bisa ya. Ini jika ini bernilai true ya, benar nih ya. Kalau benar dia bernilai 1, dia akan off gitu ya. Kalau ini terbalik ya, karena dia 1 adalah off, jika ini adalah on. Jadi ini kita balik ya. On, ini adalah off gitu ya. Hasilnya ini nanti kan, ini dia menghasilkan nilai 1 atau 0 ya. True atau false gitu ya. Balik ya. Nah, jika kita mengetikkan selain dari yang ini ya, selain yang ini dia akan menampilkan nanti uh, permintaan ya gitu aja. Permintaan tidak valid gitu ya. Bisa seperti ini ya. Oke, nah, ini tinggal di handle ya. Ini baru untuk LED. Kita tambahkan di HT-nya ya, tinggal di HT aja. Kita tambahkan di sini. Ini sudah selesai ya, ini sudah selesai.
kita tambahkan yang untuk DHT-nya. Silakan kita include dulu ya library-nya. Tadi kita sudah install library-nya, include, tinggal kita memasukkan DHT.h. Selanjutnya kita bikin objeknya ya. Kita bikin objeknya DHT, pinnya tadi pin 2 ya, pin 2 ya sesuai yang sudah kita pasangkan tadi di blink ya. Kemudian DHT11 biar rangkaiannya tidak kita bongkar lagi. Oke, di sini kita masukkan perintah device setup DHT begin. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini query-nya. Query untuk permintaan suhu dan kelembapan. Kita tambah di sini ya. Copy aja di sini. Oke, tambah di atas sini ya. Jika kita akan mengirimkan suhu, ya di sini ya, kita akan mengirimkan suhu, maka dia akan membaca ya, plot. Kita akan membaca dulu suhu sama dengan DHT read temperature ya, temperature. Oke, kemudian dia akan mengembalikan ini ya, ini kembalikan. Kita ketik aja contohnya apa ya. Ini kan berupa string ya. Nah, nanti kita ubah menjadi string. Suhu saat ini ya. Nah, kita tambahkan, kita gabungkan dengan string ya. Nah, kita string yang ubah yang menjadi float awalnya, kita ubah menjadi string suhu. Nah, kita coba komanya cukup satu aja gitu ya. Koma satu aja. Satu angka di belakang koma gitu ya. Cukup seperti ini ya. Kemudian untuk kelembapan kita copy aja. Selanjutnya kita pastekan lagi ya. Pastekan lagi. Di sini kita ganti dengan kelembapan. Ini kita ganti jadi kau aja ya. Nah, kita singkat aja. Ini DHT read humidity. Oke, seperti ini. Nanti di sini kita ganti aja ini kau. Sekarang kita ganti kelembapan gitu ya. Suhunya kita ganti jadi kelembapan. Oke. Oke, kita tambahkan ini ya. Kita tambahkan sedikit untuk derajat Celciusnya gitu ya. Bisa aja kita kopikan derajat Celciusnya ya. Derajat itu bisa kopikan. Kita tambahkan juga. Nggak usah lah ya, gini aja. Kita tambahkan persen ya. Ini ya. Ini, close ini adalah gunanya untuk menggabungkan ya. Menggabungkan string yang ini ya. Karakter yang ini dengan anti karakter juga ya. Kita akan dibaca sebagai karakter. Oke, sudah cukup seperti ini. Nah, yang penting semua library sudah apa namanya sudah kita install, tinggal kita verify apakah ada kesalahan atau tidak. Coba kita verify terlebih dahulu ya. Tunggu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa cobain mau menghubungkan ke Telegram menggunakan bot Telegram juga bisa ya. Bersama ya caranya. Tapi kalau untuk Telegram itu lebih simpel lagi ya, karena ada library-nya langsung, gitu. Langsung tanpa harus ada platform yang menghubungkan ya, antara ini ya, antara apa namanya perangkat dengan Telegramnya. Kalau ini kan kita perlu ping ESP, video gitu ya. Tunggu ya terlebih dahulu. Ada pertanyaan boleh di chat ya.
kita sampai 11.15 saja ya. Sampai 15 atau 11.20. Jadi kita mulai jam 9.45. Ya, 15 ya. 11.30 paling lama lah kalau masih ada materinya ya. Oke, ini sudah selesai ya untuk verify-nya. Tinggal kita upload ya. Ini karena saya sudah hubungkan. Kita pastikan lagi boardnya sudah pas. Portnya juga sudah. Tinggal kita upload ya. Serial monitornya yang tadi jika terbuka boleh ditutup dulu ya. Karena terkadang mengganggu proses upload ya. Serial monitor ya. Jika serial monitor terbuka terkadang bikin error. Di-upload ya. Tinggal di-upload aja. Mau disimpan boleh, mau tidak juga boleh ya. Ini kalau tidak disimpan juga akan mengupload ya. Cancel, dia akan tetap memproses uploadnya. Gitu ya. Oke, kita tunggu ya. Ya, tidak lama ya. Nah, yang pernah saya cobakan kalau untuk yang program ini di Wopi cukup memakan waktu yang lama ya. Tapi bisa ya, bisa berjalan bisa. Oke, tinggal kita tunggu proses uploadnya. Seratus persen ya. Oke, sudah selesai. Untuk uploadnya sudah done uploading. Ke tombol resetnya ya. Reset. Oke, kita coba lihat tinggi SP-nya. Apakah sudah terhubung? Kita lihat di project-nya. Si disconnect ya. Kita tunggu. Tunggu terlebih dahulu ya. Kita coba lihat di serial monitornya. Apakah ada kendala. Ordernya sudah pas. Kita coba reset lagi ya. Reset. Oke. Oke. Sudah device call. Ini device call disable. Coba kita lihat dulu ya. Ada yang salah. Coba kita lihat projectnya. Oke, ini sudah connect ya. Sudah connected. Ini tampilannya sudah connect. Tinggal kita buka WhatsApp ya. WhatsApp-nya. Oke. Kita coba ketikkan di sini suhu. Gitu ya. Kita ketikkan suhu. Sorry, kita coba set sini. Kita kirim ya. Kita kirim. Apakah dia akan mengirimkan suhu? Oke, ini ya. Suhu saat ini 28,5 ya. Coba kita ketikkan on ya. Coba saya lihatkan biar terlihat ya. Oke. Coba kita lihatkan untuk projectnya. Ya, untuk LED-nya ya. Ini ya. Kita ketikkan on ya. Kita ketikkan on. Oke, kita tunggu. Ya, nanti akan ada balasannya. LED sudah dinyalakan. Kita ketikkan off ya. Oke, LED sudah off gitu ya. Coba kita ketikkan kelembapan ya. Kelembapan. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya modul yang digunakan ya. Oke, kelembapan saat ini 52%. Seperti ini ya. Nanti untuk codingannya
Yang WA ini tetap saya kirimkan dalam bentuk walkthrough aja ya. Nanti saya kirimkan dalam project walkthrough-nya aja. Nanti saya kirimkan ke teman-teman ya. Di link deskripsi grup. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir kita coba MQTT ya. MQTT ya. Biasanya MQTT ya. MQTT yang ada itu library-nya biasanya tidak tersedia di sini ya. Yang ada biasanya PubSub client gitu ya. Sedangkan kita menggunakan MQTT. Bisa boleh kita close dulu ya. Kita lanjut aja ya. 7 menit lagi. Saya close. Saya close. Close ya. Oke. Kita menggunakan MQTT.h. Ya, yang kemarin kita cobakan di Walkthrough. Kita download dulu ya. Ini di bagian codes-nya. Kita download zip ya. Download zip. Oke. Kita tunggu. Kita lihat di sini. Sudah terdownload ya. Ini sudah terdownload. MQTT-nya. Oke, sekarang kita masukkan ya. Nah, ini saya coba buka jendela baru. Close saja yang ini. Oke, nah ini ya. Karena kita menggunakan MQTT, bisa aja kita tambahkan library dengan cara manual. Caranya kita masuk di Sketch, include library, ya. Kemudian kita scroll paling atas ya. Scroll paling atas nih ya. Add zip library ya. Nah ini, add zip library. Kita cari, ya tadi di downloadnya pasti tersimpan di download ya. Library-nya ini ya. Nah, zip yang sudah kita download, kita open aja ya. Kita open. Kita tunggu, nanti ada muncul keterangan di sini ya, pojok kiri. Nah, library sudah ditambahkan. Silakan dicek ya, namanya di sini apa ya namanya tadi ya, library-nya. Coba saya lihat di sini. Arduino MQTT Master. Coba kita lihat di sini apakah example-nya sudah ada. Kalau tidak ada example-nya, kita bisa juga lihat di GitHub-nya. Coba kita cari MQTT. MQTT, ya ini ya. Ini ada ya. Nah, ini adalah folder yang tersedia di library-nya. Kita pilih yang ESP8266 ya, yang ini ya. Oke, nah, ini aja. Kita Ctrl A aja. Kita copy. Close aja ini. Kita clear. Kita pastekan di sini. Oke ya. Nah, ini kita cobakan ke ini aja ya. Ke salah satu aja ya. Ke HIVMQ aja ya. HIVMQ. Oke, di sini kita atur dulu ya. Sama ya, kita tambahkan aja langsung untuk DHT-nya ya, include DHT-nya. Oke, kita bikin di sini DHT, DHT, ini tadi dua ya, dua, salah dua, DHT D4 ya, dua di DHT 11. Oke, oke, SSID-nya kita gunakan dengan apa yang kita gunakan, passwordnya Laskar Pelangi ya, ini sama ya kayak tadi. Kita menghubungkan ke MQTT ya sekarang ya. PA sudah selesai, Blink sudah, tinggal terakhir adalah ke MQTT. Nah, ini sudah point connect-nya, ini kita biarkan aja ya, checking WiFi. Ini bisa kita lihat, serial print ini dilihat dari serial monitor ya. Jadi harus ada komputer. Jadi kalau tidak perlu, contohnya serial print ini diganti dengan LED. Nah, boleh aja, LED RGB itu ya, RGB ya, red, green, blue. Nah, ketika dia masih menghubungkan, maka akan nyala yang merah. Nanti kalau sudah mulai menghubungkan, sudah terhubung ke WiFi, bisa aja yang hijau. Nah, nanti kalau sudah terhubung ke MQTT, bisa aja yang biru gitu ya. Bisa aja diatur-atur ya, di custom nanti ya. Oke, kemarin kita subscribe-nya adalah data LED ya, gitu ya. Kita hapus saja.
Oh, atau kita copy aja ya dari Workwe kemarin ya. Dari ya, bisa juga ya. Dari Workwe kemarin kita bisa langsung copy ya. Workwe My Project ya. Yang connect ke MQ ya. Ah, ini ya. Oke, ini kan sudah sesuai ya. Oke, kita ini copy aja semua biar lebih cepat. Tapi selanjutnya di sini kita clear dulu ini ya. Ulang lagi ya. Maaf, biar tidak lama. Kita pastikan aja ini kita WiFi-nya kita tambahkan ESP8266 gitu ya. Jadi ini sudah, nah, ini pin-nya aja kita ganti jadi 2. Ini ya, ini kita ganti lagi jadi Tor ADM. Ini adalah Laskar Pelangi ya. Jadi ini sama, nah, ini sama ya. Sama seperti yang sebelumnya ya. Ini nanti kalau dia sudah connect, dia akan publish online ya. LED. Jadi sudah sama ya. Data ini kemarin saya tambahkan ya. Uh, ini ya, ini bisa juga ya. Jadi ketika setelah menyalakan LED, dia akan mengirimkan pesan bahwasanya pompa atau LED sudah dinyalakan gitu ya, dipublish gitu. Bisa juga ya. Oke, sudah ya. Coba kita verify terlebih dahulu ya. Verify. Tidak apa-apa ya. Agak telat dikit ya, 11.30 lah paling lama ya. Selesaikan dulu yang ini. Untuk connect ke ini ya, ke MQTT, kita bisa aja kontrol kemarin menggunakan aplikasi ya dari Android ya. Android itu MQTT panel ya. Atau teman-teman bisa juga bikin web sendiri ya, HTML. Saya belum bisa mencontohkan ini ya untuk webnya. Saya juga belum menguasai terlalu dalam ya untuk coding web. Tapi ada ya, saya sudah bikin dengan bantuan ini ya, bantuan apa? Chat GPT ya untuk codingannya menggunakan Tailwind. Nanti bisa di ini nanti saya share juga ya di Google Drive-nya. Ya, nanti saya kasih lihatkan. Karena yang saya hubungkan itu ke HIVMQ ya. Oke, ini sudah dot compiling, tinggal kita upload aja ya. Ini portnya sudah, boardnya juga sudah sesuai, tinggal kita upload ya. Saya masih mencobanya di web itu masih HTML ya, masih yang paling sederhananya ya. Jadi boleh aja dicobain menggunakan web hosting gitu ya, yang bisa di hosting secara online ya bisa. Saya rasa kalau kita hanya bikin project untuk penyiraman pertanian, saya rasa ini secure-nya nggak butuh terlalu apa namanya terlalu uh, secure kali gitu ya. Tidak perlu secure amat gitu ya. Karena kita projectnya tidak juga sifatnya tidak terlalu rahasia gitu ya. Yang penting projectnya bisa berjalan dengan yang kita harapkan dan tidak banyak terjadi
kendala di lapangannya seperti itu ya. Mungkin kalau sudah proyeknya harus menyimpan ke database segala macam yang sifatnya rahasia, mungkin itu butuh secure yang cukup ini ya, cukup aman gitu ya, yang harus aman ya untuk pengiriman datanya gitu ya. Oke, sudah upload. Coba kita riset dulu ya. Kita tekan tombol riset. Kita lihat di HiveMQ-nya. Kita buka di sini WebSocket ya. Oh iya, WebSocket itu yang bisa berjalan di HTTP ya kemarin ya. Kemarin saya cari juga lagi ya. Oh, pertanyaan atas siapa ya kemarin lupa. Terima kasih juga ya atas pertanyaannya. Kalau yang TCP itu belum bisa berjalan di HTTP ya. Tidak ada tersedia seperti WebSocket ya gitu. Kita coba HiveMQ, HiveMQ WebSocket. Nah, kita connect, kita coba subscribe datanya, subscribe data suhu ya, subscribe data kelembapan ya, subscribe. Oke, ini masih isnan ya. Sorry, ini tidak terbaca. Coba kita lihat di codingannya ada yang salah. Oh iya ya, tipe DHT-nya masih kita menggunakan DHT 22 ya, sorry ya. Sorry maaf, kita menggunakan DHT 11. Kita upload ulang ya, maaf. Tipe DHT-nya masih DHT 22. Dia sudah terhubung ya, sudah terhubung. Tadi sudah mengirimkan data NaN. NaN ini tidak terbaca ya. Harusnya kita bisa yang logika yang sebelumnya itu ya, yang saya hapus itu jika dia memunculkan NaN, nanti dia bisa apa namanya mengirimkan pesan bahwasanya tidak bisa membaca sensor tidak bisa membaca gitu ya. Atau dengan kalimat lainnya. Iya, kita tunggu ya. Kita tunggu proses uploadnya. Si upload ulang ya. Ternyata DHT-nya masih. Kemudian, oh iya satu lagi untuk ini ya, bit mode-nya juga lupa ya. Ini kalau terhubung seperti ini ya. Bit mode-nya bukan di, ini tadi kita gunakan 2, datanya di 4 ya. Oke, kita upload ulang ya. Maaf, nanti tidak bisa menjalankan LED. Oh ya, 30, nggak sampai lah, 13.30. Selesai ya. Tunggu, sudah 100%. Oke, sudah down uploading. Kita tekan tombol resetnya. Oke, coba kita lihat di WebSocket-nya. Ini sudah selesai ya, sudah selesai uploadnya dengan sempurna. Datanya coba, ini sudah bisa ya. Ini saya juga kemarin coba ya. Nanti saya share juga ya di grup nanti JavaScript-nya untuk pembacaan ini ya. Masih berupa HTML ya. Di bagian di sini ya. Di durasi pendek ini ya. Oke, di mana ya? Oh ini ya. Ini namanya indeks ya. Coba saya ganti juga namanya jadi smart farming aja ya. Smart farming. Saya buka dulu ya. Oke, ini saya copy aja ini. Saya pindahkan ke Chrome aja. Sampingnya ini ya.
Oke, oke, nah ini ya. Nah, ini masih masih sangat sederhana ya. Nah, ini masih ini ya. Coba saya riset lagi ya, biar status koneksinya berubah menjadi online. Saya riset lagi. Ini contohnya ini sini data ya, data kita kirimkan LED ya. QoS 1 aja kita akan publish message 1 apakah menyala LED-nya. Oke, hubung ya. Oke, bisa ya? Kok tidak bisa ya? Apakah salah topik ya? Data untuk pembacaan topik LED ya. Subscribe LED. Satu kan. Data LED ya. Sudah pas ya, sudah benar. Publish satu ya. Sebelum ini ya, belum bisa ya. Cuman kalau untuk ini sudah bisa ya. Nah, ini pompa on ya. Tapi kita matikan nanti dia akan pompa off gitu ya. Menyalakan, kita matikan. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya share juga ya. Ini untuk apa namanya? Ini saya menggunakan, nah ini bisa aja di Notepad, bisa aja di VS Code juga bisa ya. Ini nanti silakan dicoba pahami sendiri aja ya. Nah, ini untuk JavaScript yang untuk pembacaan dari MQTT-nya, untuk connect ke MQTT-nya. Kalau yang di atas ini hanya untuk sekedar tampilannya aja. Ini menggunakan Tailwind ya, masih ya gini lah ya, Tailwind yang biasa gitu ya, yang masih di apa namanya Href-nya masih di sini dan yang diinstal dengan Laravel atau segala macam. Bisa dicoba aja sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, stop screen. Kalau tidak ada, saya akhiri aja ya. Mohon maaf, selama 4 hari ini kalau ada apa namanya kesalahan dalam penyampaian materi yang ya saya mohon maaf. Dan juga ini bagian untuk menambah wawasan jaga, saya juga ya, nambah wawasan juga. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam proyeknya, kalau mau bikin proyek atau mau untuk tugas akhir dan segala macam ya, disilakan. Terima kasih ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. permisi, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih ya semuanya. Ini, Permisi, Pak. ya, Saya mau silakan. tanya. Ya, silakan. Tuh, ini kan pelatihan udah selesai, tapi misalnya ke depannya saya mau buat project itu, kira-kira boleh tanya di grup nggak ya? Boleh, boleh. Silakan ya. Grupnya diaktifkan aja, nggak masalah ya. Adminnya juga orang BPPP Belitung juga. Tujuannya bikin grup ya biar diskusi ya secara berkelanjutan. Bukan hanya untuk sekedar 4 hari ini, karena kalau untuk pemahaman 4 hari, saya rasa ini juga apa namanya terlalu cepat ya, terlalu cepat. Karena untuk bisa lebih apa namanya lebih fasih kita harus coba secara berulang-ulang ya, gunakan berulang-ulang. Kalau ada kesalahan ya silakan kita diskusi aja di grup maupun siang malam ya, siapa yang ada waktu silakan nanti kasih komen ya kalau ada kesalahan ya. Kemarin ada ya yang malam ya, siapa, Ibu Amanda ya yang mengirimkan itu, saya bahas di ini ya kemarin ya, di apa namanya pertemuan ya, pertemuan sebelumnya di awal gitu ya. Gitu aja dari Pak siapa ya, saya nggak kelihatan tadi. Pak Dimas. Pak Dimas ya, terima kasih Pak Dimas. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Dimas. Kalau ada yang lain boleh juga ya. Tidak, boleh. Saya izin ini ya. Saya matikan videonya ya.